Shalom semuanya. Selalu ada hal yang bisa kita syukuri di dalam Tuhan. Walaupun mungkin keadaan itu tidak ideal, tapi saat kita bisa melihat bagaimana karya dan penyertaan Tuhan, akan selalu ada hal yang bisa disyukuri dari apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Yuk sama-sama mari kita buka di Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang 13 sampai 18. Mungkin LCD bisa ditampilkan. Hari ini firman Tuhan adalah berbicara tentang perbedaan. Apa itu perbedaan? Nanti kita saksikan sama-sama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini dan juga yang sedang live streaming di rumah. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kata Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Sebelum kita lanjut, kita akan melihat di dalam versi firman Allah yang hidup, khususnya pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian. Oke, demikianlah firman Tuhan sesuai dengan versi firman Allah yang hidup. Terjemahan versi firman Allah yang hidup saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15 versi terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan, selama ini perkataanmu kasar dan sikapmu tinggi hati terhadap aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, manakah dari perkataan kami yang tidak layak tentang engkau? Dengarkanlah, kamu telah berkata bodoh sekali menyembah Allah dan menaati Dia. Apa gunanya mentaati hukum-hukumnya dan bersedih hati serta berkabung karena dosa-dosa kita? Mulai sekarang kita akan berkata berbahagialah orang yang tinggi hati, karena orang-orang yang melakukan kejahatan akan makmur dan orang-orang yang berani menantang Allah agar menghukum dia akan bebas dari hukuman. Saya lanjutkan supaya lebih jelas. Orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sering berbicara mengenai Tuhan di antara mereka sendiri. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan dan mendengar semua itu. Ia mempunyai sebuah buku peringatan yang berisi nama-nama orang yang takut akan Dia dan yang selalu menghormati Dia. Mereka akan menjadi permata-permata kesayanganku pada hari aku mengumpulkan orang-orang milikku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan mengasihani mereka seperti seorang ayah mengasihani anaknya yang taat dan mengenal kewajiban. Maka kamu akan melihat perbedaan perlakuan Allah terhadap orang benar dan orang jahat, terhadap orang yang setia melayani Dia dan yang tidak. Amin, puji nama Tuhan. Demikianlah ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Baik itu di dalam terjemahan baru maupun juga terjemahan versi firman Allah yang hidup. Saudara-saudara sekalian, di dalam situasi dunia kita yang seperti sekarang ini,
Seringkali untuk menjaga kehidupan kita, untuk bisa hidup di dalam kebenaran, itu merupakan satu tantangan bagi setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena di setiap kita itu banyak godaan yang menanti. Apa saja godaannya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Baik itu hawa nafsu kita sendiri, maupun juga dari pergaulan, maupun juga dari tantangan dunia, kesulitan perekonomian, dan lain sebagainya. Hari-hari ini kita banyak mendapati bahwa untuk menjaga kehidupan kita benar, itu merupakan satu tantangan bagi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saat kita dihadapkan dengan situasi-situasi di dunia seperti sekarang ini, Tuhan mengharapkan setiap kita untuk tetap bisa menjaga kehidupan kita, supaya hidup kita itu berada di dalam kebenaran. Amin. Karena itu yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan itu memandang berbeda antara orang-orang yang fasik. Apa itu orang-orang fasik? Orang-orang yang sudah tidak mempedulikan Tuhan. Orang-orang yang sudah tidak lagi menganggap, bahkan menganggap Tuhan itu ada. Akan berbeda perlakuan yang Tuhan berikan antara kepada orang-orang fasik dan orang-orang yang benar. Nah, tapi hari-hari ini kita menemui bahwa untuk hidup benar itu banyak tantangannya. Dan yang lebih menjadi tantangan lagi adalah ketika kita melihat bahwa orang yang hidupnya fasik, ini biasanya bahasanya, itu lebih kaya daripada kita. Mungkin pangkatnya lebih tinggi daripada kita, mungkin lebih sukses daripada kita. Itu kadang yang jadi tantangan kita. Tetapi Tuhan nyatakan di dalam Maleakhi 3 ayat 13-18 bahwa akan ada perbedaan antara orang fasik dan juga orang benar. Dan kapan waktunya perbedaan itu? Firman Tuhan dalam kitab-kitab yang membahas setiap kejadian yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan, yang membicarakan firman Tuhan, yang membicarakan tentang kedatangan Tuhan yang kedua atau akhir zaman, selalu mengatakan bahwa di hari-hari yang terakhir, pada waktu-waktu yang terakhir, orang yang jahat akan semakin jahat, orang yang baik akan semakin baik, orang yang kudus akan semakin kudus, orang yang cemar akan semakin cemar. Artinya, justru di hari-hari terakhir ini, Tuhan itu menunjukkan satu perbedaan yang jelas. Karena itu tadi waktu berdoa saya katakan, walaupun 1000 kiri beribu rebah di kiriku dan berlaksa rebah di kananku, tapi sekali-kali itu tidak akan menimpa aku. Artinya ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepadanya, dan orang yang tidak. Dan saya tahu hari-hari ini untuk menjaga kehidupan kita benar, itu memang sulit. Contoh, seperti awal pertama pandemi ini merebak. Ada banyak godaan bisnis khususnya di bidang kesehatan untuk menjual masker semahal mungkin, untuk menjual hand sanitizer semahal mungkin dengan keuntungan yang tidak manusiawi. Di saat orang-orang membutuhkan dijual semahal mungkin. Godaan. Tapi ketika kita berbisnis dan kita adalah anak Tuhan, maukah kita mengambil keuntungan yang jujur di sana? Dan hari-hari ini banyak pekerjaan yang hilang. Dan hari-hari ini banyak PHK. Hari-hari ini banyak orang-orang yang jalannya buntu secara ekonomi. Apakah yang kita pilih sebagai anak Tuhan? Apakah kita akan mencuri? Apakah kita akan menjadi penjahat karena kepentingan perut kita? Ataukah kita, karena kita percaya sama Tuhan, duduk berlutut di bawah kaki Tuhan, dan menyerahkan itu semua pada Tuhan? Itu semua pilihan dalam setiap hidup kita, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian. Nah, tantangannya, kita sering kali melihat di luar sana, orang-orang mengalami berbagai kesuksesan. Loh, orang ini loh gak percaya sama Tuhan, tapi kok justru kaya. Perhatikan, seringkali berkat dan mujizat Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Karena kita terlalu banyak melihat orang lain, sedangkan mata kita sendiri tidak kita arahkan pada Tuhan. Pahami ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kenapa kita anak-anak Tuhan
Seringkali kehidupan kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Masih ingat Bunda selalu kirim Mazmur 91? Masih ingat? Tadi yang beribu rebah di kiri, belaksa di kanan juga bagian dari Mazmur pasal 91. Kenapa kalau itu tidak terjadi dalam kehidupan kita? Karena seringkali kita itu melihat orang lain lebih daripada kita itu melihat Tuhan. Amin. Karena lebih daripada kita itu melihat Tuhan. Nah, hari ini Tuhan sampaikan melalui firman-Nya, Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18, akan ada perbedaan antara orang benar dan juga orang fasik. Dan perbedaan itu akan semakin jelas terlihat di dalam setiap kehidupan kita. Di waktu-waktu terakhir ini, di akhir zaman ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita untuk hidup kita ini bisa menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan? Bagaimana kehidupan kita ini bisa menjadi berbeda dengan orang-orang fasik? Dengan orang-orang yang sudah tidak mempedulikan Tuhan sama sekali. Dengan orang-orang yang sama sekali tidak mempedulikan ibadah. Mari kita lihat lagi di Maleakhi yang ketiga, ayat yang 13. Tolong ditampilkan di LCD. Maleakhi 3 ayat yang 13. Yang ke-13 ini. Next. Itu ayat 11. Ayat 13. Oke. Yang pertama lihat. Firman Tuhan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Oke, kembalikan ke slide. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian. Ada 3 faktor yang membedakan antara orang benar dan orang fasik. Ada 3 kriteria, ada 3 kategori. Apa yang membedakan orang benar dan orang fasik? Yang pertama, itu adalah perkataan. Perkataan, seperti yang dilihat di sini tadi, Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Orang yang benar akan selalu membicarakan tentang Tuhan. Seperti yang sudah kita baca. Akan selalu membicarakan tentang siapa? Tuhan. Artinya yang dibahas di dalam kehidupan orang-orang benar, di dalam kumpulan orang-orang benar, itu adalah firman Tuhan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Bedanya apa? Kalau orang fasik dilihat, di sini orang fasik dalam perkataannya akan selalu menimbulkan cemooh. Seperti tadi yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian baca, Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Orang fasik bahkan berkata, buat apa ibadah itu? Bahkan ditulis di ayat yang ke-13 tadi, orang-orang fasik itu bicaranya kurang ajar terhadap Tuhan. Tidak takut lagi terhadap Tuhan. Mereka bicara seenak hati mereka bicara seenaknya sendiri. Mereka bilang, ngapain ibadah? Beda dengan orang benar. Orang benar selalu berbicara tentang firman, dan firman. Amin. Yang berikutnya, kategori berikutnya yang membedakan antara orang benar dan orang fasik. Yang kedua adalah sikap hati. Bedanya di mana? Orang benar punya sikap hati yang takut dan taat pada Tuhan. Artinya mereka benar-benar menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan dalam posisi yang tertinggi yang mereka hormati. Dan setiap apa yang Tuhan katakan, mereka taati. Artinya setiap firman Tuhan, mereka taati. Itulah orang benar. Dan saya percaya itu juga di dalam nama Tuhan Yesus termasuk kita. Amin. Lihat, perbedaannya apa dengan orang fasik? Orang fasik mempunyai sikap hati yang memberontak. Berontak apa? Memberontak terhadap Tuhan. Memberontak terhadap Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Mereka selalu bilang ketika Tuhan keluarkan firman-Nya, mereka bilang itu tidak penting, gak perlu ibadah, dan lain sebagainya. Karena apa? Ada sikap hati yang memberontak dalam hidup mereka. Memberontak terhadap siapa? Memberontak terhadap Tuhan. Dan yang berikutnya, kategori yang ketiga,
Yang membedakan antara orang benar dan orang fasik itu adalah ibadah atau bagaimana cara orang benar beribadah dan orang fasik beribadah. Kalau orang benar bisa kita lihat di sini, mereka beribadah dengan penuh rasa hormat. Dengan penuh rasa hormat, menghargai setiap ibadah yang mereka lakukan, persiapan setiap ibadah yang mereka lakukan. Bedanya apa? Orang fasik meremehkan. Orang fasik berkata, apa itu ibadah? Orang fasik berkata, ngapain kamu ibadah? Mending kamu cari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nggak perlu ke gereja dan lain sebagainya. Itulah yang orang fasik katakan. Dari ketiga kategori ini semuanya sudah jelas. Tapi saya akan jelaskan lebih detail lagi dari tiap-tiap kategori. Sehingga setiap kita hari ini boleh mengerti betul bagaimana untuk kita ini bisa hidup di dalam kebenaran. Dan apa yang nantinya akan membuat kita bisa berbeda dari orang-orang dunia. Karena itu apa nanti juga yang akan bisa membuat kita menjadi berbeda. Artinya ketika orang di luar sana mengalami ketakutan dan kepanikan, kita tetap boleh tenang di dalam Tuhan. Kenapa? Karena orang benar. Itu yang membedakan. Mari kita lihat sama-sama. Di kategori yang pertama adalah tentang perkataan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya yang ada di tempat ini juga yang sedang live streaming, semua bisa lihat gambarnya. Tentang perkataan, gambar di sini saya dapat gambar bagaimana dari mulut kita, dari perkataan yang kita ucapkan, itu ada dua hal yang bisa terjadi. Seperti yang di sini, hal-hal yang indah-indah, penuh dengan sesuatu yang manis, sesuatu yang memberkati, yang menggembirakan. Ataupun ada juga hal-hal yang menusuk, yang melukai, yang menyakiti orang lain, mengutuki, membawa kesedihan dan perpecahan dan sebagainya. Mengenai perkataan, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan selalu menyebutkan hati-hati supaya kita ini, setiap kita yang ada di tempat ini maupun yang live streaming di rumah, untuk kita itu bisa menjaga perkataan kita, menjaga atau mengekang lidah kita. Kitab Amsal banyak membahas tentang ini. Kitab Yakobus juga bahas tentang ini. Kitab Yakobus mengatakan bahwa lidah itu memang kecil, tapi dampaknya itu besar. Percaya nggak Bapak Ibu? Karena lidah, hanya karena bagian tubuh kita ini yang dikatakan lidah tidak bertulang, itu bisa menyebabkan perang antar negara. Hanya karena lidah, itu bisa menyebabkan keluarga itu retak. Hanya karena lidah, itu bisa menyebabkan persaudaraan itu retak. Dan hanya karena lidah, apalagi sekarang, perlu hati-hati. Hanya karena lidah, dan mungkin ekstensif ke jari sekarang, kita bisa masuk penjara. Bayangkan, lidah yang sekecil ini, itu bisa mengubah hidup kita 180 derajat. Bisa dari yang tadinya baik jadi buruk, atau yang dari buruk menjadi baik. Sekarang apa yang bisa kita lakukan adalah menjaga dan mengendalikan lidah dan perkataan kita. Kita tinggal pilih apa yang mau kita keluarkan dari lidah kita. Kita mau keluarkan segala sesuatu yang manis, yang membangun, yang benar, atau kita mau mengeluarkan segala sesuatu yang pahit, menyakitkan, dusta, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, lidah perkataan kita ini mengandung kuasa yang besar. Kalau setiap kehidupan kita memperkatakan firman, dan firman, maka firman Tuhan termasuk setiap janji yang ada di dalamnya itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan juga mengatakan lidah ini punya kuasa. Kalau yang kau ucapkan firman, terjadilah itu di dalam hidupmu. Tetapi sebaliknya, ketika engkau menyampaikan kutuk, maka itulah yang akan terjadi di dalam hidupmu. Karena itu hati-hati dengan lidah. Untuk hidup sebagai orang benar, Maleaki mengatakan, Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, jaga perkataanmu.
jaga perkataan kita. Artinya pastikan setiap apa yang keluar dari mulutmu adalah firman. Apa yang keluar dari mulutmu adalah sesuatu yang membangun. Lalu apa sih yang tidak membangun? Kata-kata yang sia-sia, perkataan kotor, dusta. Kitab Amsal banyak membahas tentang ini. Bagaimana lidah dusta itu menghancurkan. Lidah dusta, perkataan kotor, perkataan yang kasar. Nah ini perlu dipahami Bapak Ibu. Kita mungkin tidak semua dari kita itu bisa menjadi orang yang lemah gemulai. Kita berbicara layaknya seorang motivator. Mungkin tidak semua bisa seperti itu. Tapi soal perkataan kita, kasar atau tidak, itu kita bisa pilih dan kita bisa kendalikan. Amin. Pemilihan kata, cara berbicara, dan lain sebagainya. Memang di waktu-waktu tertentu kita membutuhkan gaya bicara atau nada bicara yang keras. Tapi tidak setiap hari atau tidak seterusnya kita menerapkan gaya berbicara seperti itu. Karena apa? Terkadang itu akan bisa menyakiti orang lain. Karena itu perhatikan lidah kita baik-baik. Karena sungguh benar-benar apa yang ada di lidah ini luar biasa, bisa mengubahkan apapun. Kalau kita pakai sebagai senjata kebenaran, lidah ini akan menyebarkan kebenaran dengan luar biasa. Tapi kalau kita pakai lidah ini sebagai senjata kematian, akan menyebabkan kematian yang luar biasa. Mungkin tidak membunuh secara fisik, tapi secara mental, secara jiwa, secara roh, akan terbunuh karena satu perkataan yang salah. Amin. Bapak Ibu sekalian. Apalagi dosa terhadap lidah. Gosip. Hati-hati dengan gosip. Saya suka gosip, suka. Tapi apakah saya mau terus-terusan melakukannya? Tidak. Artinya apa? Gosip memang enak, tapi itu tidak boleh dalam firman Tuhan. Dan tidak ada dalam kebenaran. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena tanpa sadar ketika kita bergosip, jatuh-jatuhnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ngerasani. Dan tanpa sadar dari mulut kita itu keluar kata-kata kutuk. Biasanya kan ngerasa gini, itu loh nawang iku kelambine gak pokro, wah cocok gak bener orang itu hidupnya. Jeng, lihatan itu loh, kok mesti mainan HP sih Jeng? Aduh, gak bener padahal HP itu karena memang ada berita penting. Saking pas ngeliatnya kayak gitu, Jeng, itu loh Jeng kok gini, nah, biasanya Jeng ya. Saya sih jarang lihat bapak-bapak untuk bergosip. Cuma ya kadang ada, untuk laki-laki itu bergosip ya kadang-kadang ada. Akhirnya tanpa sadar kita bilang apa? Tonton ini lho, dulurku elek, tonton ini lho, dulurku gak genah. Apa yang keluar Bapak Ibu? Kutuk, gak genah, elek, gendeng, gak ro aturan gitu kan ya biasanya. Gak ro dur dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang keluar? Berkat atau kutuk? Kutuk. Oke, mungkin saya gak bisa dengar suara yang live streaming ya, tapi di sini just info ada beberapa orang yang mendengarkan. Jadi yang keluar adalah kutuk. Nah kutuk, kalau itu diucapkan terus-menerus, itu akan terjadi dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan saudara kita. Firman Tuhan mengatakan lidah itu besar kuasanya. Karena memang Tuhan menganugerahkan itu. Yang seharusnya kita pakai bukan untuk kutuk, tapi untuk menjadi berkat. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah, saya katakan hati-hati dengan perkataan setiap kita. Jaga baik-baik. Karena hanya dari satu yang kecil ini, kita bisa ubah sesuatu yang baik jadi kacau. Tapi dari mulut yang kecil ini juga, dari lidah yang kecil ini juga, kita bisa ubah apa yang kacau menjadi baik. Dan itu pilihan ada di setiap kita. Bukan takdir ini Bapak Ibu, tapi ini pilihan. Kita mau ucapkan berkat atau kita mau ucapkan kutuk, semua ada di tangan kita. Karena itu mari kita sama-sama berlatih mengendalikan perkataan kita. Amin. Oke, berikutnya. Kategori yang berikutnya adalah sikap hati. Tadi sudah saya bilang, sikap hati yang benar adalah sikap hati yang taat, sikap hati yang menurut, yang takut akan Tuhan. Tapi sikap hati orang fasik yang salah, itu selalu memberontak.
Hati-hati dengan sikap hati. Ini masih berhubungan dengan perkataan ya. Karena apa yang ada dalam hati kita, itu keluar dari perkataan kita. Nah, sikap hati kita sebagai orang benar, perhatikan ini. Kita harus memiliki sikap hati yang taat dan juga takut akan Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur menyatakan, orang yang taat itu diberkati oleh Tuhan. Taat pada siapa? Taat pada Tuhan. Taat pada firman-Nya. Dan firman Tuhan juga mengatakan, untuk setiap kita yang punya sikap hati memberontak sama Tuhan, nggak akan lama kehidupan kita ini akan mengalami apa yang namanya kejatuhan. Karena yang kita lawan, yang kita berontak, bukan sesuatu yang sepele. Yang kita berontak adalah raja segala raja, pencipta kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini biasanya yang berkaitan dengan sikap hati ini seringkali kita nggak sadari. Perkataan oke bisa terlontar, tapi kadang di sikap hati ini kita nggak sadari. Hati-hati, jagai setiap sikap hati kita. Kalau kita mau hidup jadi orang benar, orang yang berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini, yang akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, pastikan juga sikap hati setiap kita itu adalah taat dan tunduk di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, lakukan A. Masih ingat tadi Maleakhi 3 ayat 13, 18? Semua yang diucapkan oleh orang fasik itu menentang apa yang dilakukan Tuhan. Mereka berkata nggak perlu ibadah itu. Buat apa bersusah-susah hidup sesuai firman? No! Tuhan katakan ada bedanya. Dan itu akan semakin tampak di hari-hari yang terakhir ini. Nah, sikap hati ini perlu kita jagai semuanya. Pastikan kita ini tetap punya sikap hati yang taat di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan ketaatan kepadanya, berkat itu turun atas kita. Kalau kita berontak, sekali lagi saya ingatkan, yang kita hadapi itu bukanlah sesuatu yang sepele. Yang kita berontak terhadap itu adalah Tuhan semesta alam yang punya kendali atas kehidupan setiap kita. Kalau kita berontak, Tuhan tidak perlu banyak bergerak, sentil aja, dos hilang wis kehidupan kita. Amin. Yang pertama tadi soal perkataan, yang kedua untuk jadi orang benar, sikap hati yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu taat dan takut akan Dia. Amin. Next kita akan masuk ke kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga adalah ibadah. Nah, soal ibadah perhatikan. Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang bagaimana? Di dalam perjalanan kita ABC Mozart seringkali sudah disampaikan. Ya, ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu yang kudus dan yang berkenan, itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang benar itu adalah ibadah di mana kita di dalamnya adalah sungguh-sungguh. Ibadah dengan segenap hati kita, ibadah dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita. Ibadah yang mana kita itu benar-benar berfokus dan berkonsentrasi terhadap Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Dan itu dilakukan dengan tekun. Tidak hanya di gereja seperti sekarang ini, ataupun mungkin live streaming di rumah, tapi juga dilakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah, orang benar akan menjaga ibadahnya ini, sehingga ibadahnya itu menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Bedanya apa dengan orang fasik? Orang-orang fasik itu sama sekali tidak menghargai tentang ibadah. Buat orang-orang fasik, ibadah hanyalah sesuatu yang semu, yang tidak ada gunanya. Sedangkan bagi kita orang benar, kita tahu firman Tuhan mengatakan, latihan badani memang terbatas gunanya, tapi latihan rohani yaitu ibadah, itu banyak gunanya. Berguna dalam segala sesuatu. Dan menyangkut tentang hari ini maupun hari yang akan datang. Lah itu bedanya, orang benar akan menghargai setiap waktu ibadah yang ada. Memperhatikan firman sungguh-sungguh, baca Alkitab, berdoa. Itu orang benar. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan ketika memuji, oh Tuhan,
Ya apa ya tokoku di omah ya Tuhan? Oh, Bapa Engkau sungguh baik. Aduh Tuhan, tokoku Tuhan. Aduh Tuhan, garapanku Tuhan. Aduh Tuhan, nasabahku, targetku Tuhan, tolong. Bapa Engkau sungguh baik. Harusnya ketika engkau memuji Tuhan, mengatakan Bapa Engkau sungguh baik, hatimu juga akan mengatakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Fokus sepenuhnya pada Tuhan. Tapi kalau orang fasik, apa wis tak datang ke gereja wis gak ngono kok dibesuki bunda? Sungkan, aku sungkan. Sungkan. Wis baba wis teko wis gak apa-apa kok gak dibesuki bunda lah. Teko paling mek muji Tuhan wis mek kare nyanyi-nyanyi kok wis anggap ae kok karaoke. Firman wis baba lah sing arep cek ngomong dhewe, aku tak HP-an di rumah. Dan hati-hati Bapak Ibu yang live streaming jangan leye-leye orang fasik. Ya. Tidak menghargai firman Tuhan, HP-an sendiri, ada firman HP-an sendiri, padahal itu firman Tuhan yang ditabur untuk setiap kita supaya kita bisa bertumbuh, tapi HP-an sendiri, ngomong kanan kiri, atau mungkin melakukan hal-hal yang lain tidak berfokus pada firman. Dan ibadah sering datang telat. Akhirnya apa? Pujian terakhir baru datang, tek 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 tek. Mau dapat hadirat Tuhan bagaimana Bapak Ibu kalau telat? Mau bagaimana dapat kita itu konsentrasi firman? Pasti gopo kan kalau telat ya? Pasti hatinya deg-degan. Waduh, telat rek. Apalagi kalau nggak dapat duduk, luar biasa. Deg-degannya. Hati-hati. Mari kita belajar jadi orang yang benar. Apa itu orang yang benar? Kategori yang ketiga, menghargai ibadah. Menghormati ibadah. Baca firman, doa. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin saudara sekalian. Perhatikan ini. Walaupun banyak di antara Bapak Ibu dan saudara sekalian yang streaming hari ini, tetap hargai ibadah ini. Karena apa? Itulah orang benar yang menghargai ibadah. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang bilang. Bapak Ibu sekalian mengenai ibadah ini, mari kita sungguh-sungguh menghargai. Benar-benar kita ini sungguh-sungguh menghargai ibadah kita. Ingat hukum Allah yang keempat? Apa bunyinya? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya, bukan soal Sabatnya, tapi tentang bagaimana ibadah kita. Itu kita sungguh-sungguh terapkan di dalam kehidupan kita. Orang yang taat ibadahnya, itu disebut orang yang saleh. Contoh orang saleh di Alkitab banyak. Dan Alkitab selalu mencatat orang yang saleh mendapat perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Alkitab selalu mencatat siapa? Katakan Ayub, Nuh, Daud, Samuel, Paulus, bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Luar biasa penyertaan Tuhan. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Luar biasa anugerahnya. Untuk orang-orang yang saleh. Apa orang-orang yang saleh itu? Orang yang menghargai dan memelihara ibadahnya kepada Tuhan. Amin. Dari ketiga kategori ini, mari setiap kehidupan kita boleh benar-benar menjagainya. Supaya apa? Kehidupan kita ini boleh benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena untuk menjadi orang benar, yang pertama kita harus jaga perkataan kita. Yang kedua kita harus jaga sikap hati kita. Dan yang ketiga apa yang harus dijaga? Ibadah. Amin. Perhatikan ini baik-baik. Bagaimana kita bertutur kata terhadap sesama kita, terhadap Tuhan. Sikap hati kita terhadap Tuhan. Tentang ibadah kita, bagaimana kita menghargai ibadah. Bukan datang ke gereja atau streaming karena disuruh bunda, bukan. Tapi karena kita menghormati Tuhan. Karena kita berfokus pada Tuhan. Bukan cuma setor absen terus di gereja ngomong sendiri main HP, enggak.
Berdoa, baca firman Tuhan setiap hari bukan hanya karena disuruh, tapi karena kita tahu bahwa itu adalah tindakan yang menghormati Tuhan. Dan kita melakukannya karena kita ini butuh Tuhan. Amin. Karena kita ini cinta akan Dia. Itu dasar yang terutama yang harus kita punya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oke, next Win. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Ada satu kesimpulan dari firman hari ini adalah, mari mengambil keputusan untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang akan membedakan hidup kita dengan orang-orang dunia. Sekarang pilihan itu ada di dalam tangan kita semua. Kita ini mau jadi orang benar atau mau jadi orang fasik. Untuk menjadi orang benar itu nggak perlu takdir Bapak Ibu. Dan untuk jadi orang fasik juga nggak perlu takdir. Itu semua Tuhan serahkan di dalam tangan kita untuk kita itu memilih. Kita mau berfokus pada Tuhan. Kita mau benar-benar konsentrasi menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Atau kita mau berlaku seenaknya sendiri seperti orang fasik. Status kita menjadi orang benar atau orang fasik itu ada di tangan kita sendiri. Tuhan sediakan semua sarananya untuk kita jadi orang benar. Tinggal kita sendiri mau melangkah atau tidak di dalamnya. Amin. Perhatikan ini, dan Tuhan di hari-hari yang terakhir akan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik akan mengalami yang namanya hukuman dan celaka. Tapi orang benar, Maleakhi pasal yang ketiga ayat 13-18 mengatakan, orang yang benar akan dikasihani Tuhan seperti seperti Bapa mengasihi anak yang taat kepadanya. Bapak Ibu sekarang saya tanya, kalau anak kita yang khususnya sudah punya anak, kalau kita punya anak dan anak kita itu nurut taat sama kita, hati kita pasti tentrem bukan? Amin. Tentrem, seneng. Bahkan saking senengnya, wis nak kamu minta apa tak kasih. Pokoknya yang sesuai, yang membangun, yang memberkati anaknya. Amin. Karena seperti itulah kehidupan orang benar di hadapan Tuhan. Dan di hari-hari terakhir ini akan semakin jelas bedanya. Orang fasik akan mengalami kutuk, akan mengalami hukuman. Tapi untuk orang benar, Tuhan akan sediakan pemeliharaannya. Tuhan akan sediakan berkatnya. Tuhan akan sediakan anugerahnya. Tuhan akan sediakan mujizatnya. Kalau kita hidup sebagai orang yang benar. Amin. Karena itu mari kita semua jadi orang yang benar. Dengan menjaga perkataan kita, dengan menjaga sikap hati kita, dan juga dengan menjaga ibadah kita di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.